Makanya penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling ditakuti orang zaman sekarang, kelaparan di lumbung padi. Pagi ini Abdul Somad datang kemari untuk mencari padi-padi karena jiwa yang kering, hati yang kosong hampa, berkumpul bersama orang-orang soleh. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, kalau kamu lewat mampir singgah melalui taman surga, farta'u, makan minumlah kamu di taman itu. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu kan di akhirat. Kata Rasulullah, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majalisul zikri, majelis zikir. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Padi materi, benda, bisa mengenyangkan lambung ayam. Tapi yang kita maksud di sini kiasan bukan padi materi beras, bukan jagung, bukan sagu, bukan beras. Yang dimaksud apa? Yang mengenyangkan spiritual kita. Kalau anak tidak dikasih makan sarapan pagi, dia nanti akan makan makanan yang belum pasti, steril, pewarnanya pewarna tekstil, 3 hari tidak basi karena ternyata pakai pengawet. Bukan cuman pengawet itu mengawetkan makanan dia awet sekalian gara-gara pengawet terlalu banyak. Maka orang tua yang khawatir anaknya jajan sembarangan di pinggir jalan, dikasih makanan. Ini materi, makanan ini materi, beras ini benda, sagu ini benda, jagung ini benda. Benda hanya bisa mengenyangkan benda. Materi beras, jagung, padi mengenyangkan lambung, karena lambung juga materi. Tapi jiwa manusia bukan materi. Ada zahir, ada batin, ada spiritual, ada material. Makanya selalu dalam sambutan kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan sumbangan material maupun spiritual. Sesungguhnya orang-orang barat yang mengikut filsafat wujudiyah, ada namanya filsafat wujudiyah. Wujud artinya ada. Dia hanya percaya pada sesuatu yang ada di depan mata. Apakah Abdul Somad itu ada? Ada. Kenapa dia ada? Karena bisa dilihat mata, bisa ditangkap dengan panca indera, bisa disentuh dengan tangan. Maka Abdul Somad itu ada. Adakah ruh Abdul Somad? Ruhnya tidak ada, karena ruh tidak bisa dilihat mata, tidak bisa disentuh tangan, tidak bisa diraba, ditangkap dengan panca indera. Maka tidak ada. Filsafat itu disebut dengan filsafat wujudiyah. Bahasa Inggrisnya materialism, diambil dari kata materi, benda. Maka kalau tidak nampak, tidak ada. Malaikat kiraman katibin, tidak ada. Raqib dan atid, tidak ada. Alam barzah, tidak ada. Sorga, tidak ada. Karena tak dilihat oleh mata. Puncaknya adalah Tuhan, tidak ada. Maka lahirlah generasi-generasi ateis. A, tidak ada. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Tapi aneh bin ajaib, ketika dia mau mati kecelakaan, dia minta tolong, dia tulis SOS, save our soul, selamatkan jiwa kami. Katanya tidak percaya kepada yang gaib, tapi dia minta selamatkan, save our soul. Mestinya kalau tidak percaya kepada jiwa, tidak percaya kepada roh, tidak SOS, SOB, save our body. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia kita nyatakan, kami percaya kepada yang zahir dan batin. Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu dibangun, barulah bangun badannya. Maka membangun badan ini nomor 2. Tapi kalau kita tonton TV, iklan yang paling banyak itu membangun jiwa atau membangun badan? Membangun badan. Cobalah tonton TV, ambil kertas, bawa pena.
dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nanti, tonton, kasih, ambil kertas, garis di tengah, buat, membangun jiwanya, membangun badannya. Berapa yang membangun jiwa, berapa membangun badan. Air ini membangun jiwa, membangun badan, membangun badan. Dia materi, maka materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Masalah materi mana yang mau diselesaikan dengan materi ini? Materi ini. Materi mana yang bisa diselesaikan dengan sarapan? Materi lambung. Tapi masalah materi jiwa, sebetulnya jiwa itu beradanya di mana, Pak Ustadz? Di sini atau di sini? Ikhtilaf para filosof. Yang satu mengatakan fid dimal, di otak. Yang satu mengatakan fil qalb, di jantung. Saya tidak suka ikhtilaf, karena kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kata Nabi dalam hadis, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum, jangan kamu ikhtilaf, nanti hati kamu ikut menjadi ikhtilaf. Saya mengkombinasikan aja antara dua pendapat ini, berawal dari jantung naik ke otak. Jadi kalau ada mengatakan sebetulnya kita saat berpikir itu di mana, di sini atau di sini? Am ala qulubin afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci? Kalau begitu berpikir itu di hati katanya. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwa letaknya itu yang gaib, itu letaknya di hati. Dan banyak sekali hadis-hadis mengatakan di hati. Tapi banyak orang selalu mengatakan marilah kita berpikir. Pernah nggak orang ngomong marilah kita berpikir? Think, marilah kita berpikir. Lalu saya temukan ada pendapat yang mengkombinasikan antara duanya. Kata dia berawal dari jantung, dari kemudian naik ke otak. Sesuai dengan para dokter ahli medis kita juga berkata demikian. Berawal dari degup, detak, hembusan darah di jantung, dari jantung lalu kemudian menyembur ke otak, otak ini disegarkan, lalu dari otak turun ke mata, dari otak ke tangan. Makanya orang kalau sudah bermasalah otaknya, makan otak-otak. Kalau sudah bermasalah di otak, akhirnya bermasalah di lain. Makanya penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling ditakuti orang zaman sekarang, akibat dari banyaknya lemak, minyak masuk ke dalam darah, akhirnya terjadi penyumbatan saluran darah, lalu kemudian na'udzubillah terjadilah hal-hal mati badan sebelah, stroke dan lain sebagainya. Tapi insya Allah orang-orang yang soleh makannya digaga, apalagi sekarang 10 awal Muharram, bulan mulia, bulan haram, bulan banyak dipakai untuk beribadah. Jangan sampai tinggal puasa sunat 9, 10, 11, nggak bisa 3 hari, 9, 10 saja, 9, 10 pun nggak bisa 10 saja, 10 pun nggak bisa juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian kalau dipakai teori-teori Nabi SAW, Nabi itu berbuat itu bukan mengikuti analisa akal, tidak pula mengikuti hati, tapi dibantah Allah itu semua. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya ingin menjelaskan, materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Materi hanya bisa menyelesaikan masalah materi. Sedangkan yang dimaksud dengan non materi, membaca Quran, zikir, duduk dengan orang-orang soleh, pengajian, tasbih, tahmid, takbir, solawat, majelis ilmu, itu adalah menyelesaikan non materi. Makanya kita Islam ini diajarkan keseimbangan. Jangan kau angkat suaramu tinggi-tinggi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Orang Arab Badui yang tidak sopan meninggikan suara di depan Nabi. Turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Maka kata Allah Ta'ala yang paling baik itu pertengahan. La tajhar bi salatika, jangan kau jaharkan doamu terlalu melambung melengking. Wala tukhafid biha,
jangan pula kau khafi sampai tak terdengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi carilah jalan tengah. Makanya umat Islam ini adalah jalan tengah. Umat ini adalah umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu dinaikkan ke atas terlalu tinggi. Wa qalatil yahudu Uzairu bin Allah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Al-masih anak Allah, terlalu tinggi. Yang satu pula Yahudi mengatakan Isa anak zina. Mereka tuduh Maria berzina dengan Joseph si tukang kayu. Anak zina, jatuh ke bawah, rendah, hina. Makan abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan preman, orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan baghiyah, wanita tuna susila. Datang orang Yahudi menemui Maryam yang baru saja melahirkan anak. Makanan qasiyah, dia tidak tahan mendengar buli-buli. Mengapa dia punya anak tanpa suami? Kenapa dia bisa hamil? Membuli. Habis dia dibuli, akhirnya dia pergi mengasingkan diri. Makanan qasiyah di tempat yang jauh dari Palestina. Nah, jadi di antara yang suka membuli ini Yahudi. Jadi kalau ada suka membuli ini otak-otak Yahudi. Maka larilah Maryam. Jadi kalau mau belajar dari bagaimana Maryam dibuli orang, bagaimana cara dia, pergi lari. Kita sekarang kalau dibuli orang nggak perlu lari, cukup matikan handphone. Lalu kemudian datar pembuli, orang sudah lari, ternyata mereka datang ke sana. Mereka datangi langsung. Apa kata mereka? Makanat abuki mura'a sau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan wanita tuna susila. Titik. Kalau ayat itu dilanjutkan tidak layak menjadi kitab suci. Bapakmu bukan preman tengik, ibumu bukan wanita tuna susila. Kalau dilanjutkan, mengapa kau punya anak hasil zina? Apa yang dilakukan Maryam? Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab orang yang jahil, itulah jawabannya. Tidak menjawab orang jahil, itulah jawabannya. Apa yang dilakukan Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam cukup menunjuk anaknya. Isa yang terbaring sesosok bayi. Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya. Kata Maryam, bayangkan tiba-tiba kalau datang orang sedang membuli. Kenapa kamu bisa hamil gak punya suami? Bapakmu bukan orang jahat, ibumu juga bukan wanita tuna susila. Kenapa kamu bisa punya anak haram? Oh, makin marah dia. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kamu suruh kami bicara dengan anak kecil ini. Bagaimana kami bisa bicara dengan anak ini? Disitulah Allah Ta'ala menunjukkan mukjizatnya, seimbang antara zahir dan batin. Yang dilakukan oleh Maryam itu adalah zahir, menunjuk anak. Tapi yang dilakukan Allah adalah batin. Islam mengajarkan seimbang antara zahir dan batin. Jangan orang hanya batin saja. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah itu batin kamu. Gara-gara ini santri-santri tak mandi pagi. Kamu kenapa matanya? Allah hanya melihat hati kita, Pak Ustaz.